Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu agar yang ilmu kita pelajari bermanfaat buat banyak orang. Berdoa, saya persilahkan. Amin. Oke. Jadi hari ini masuk ke minggu ke-9. Jadi kita akan membahas salah satu metode non-stasioner, yaitu vector auto regression gitu, atau VAR. Jadi kalau nanti Anda cari paper atau cari beberapa referensi, nanti akan terkecoh. Kan apa namanya? Ada juga salah satu untuk hitung risiko ya, valuatrix. Itu kalau A yang tengah itu kecil, B A kecil, R. Tapi kalau nanti Anda cari vector auto regression, A-nya itu besar gitu. V, A besar, dan R gitu. Jadi biar nggak memperkecoh Anda nanti mencari apa namanya beberapa paper yang ada di beberapa jurnal gitu. Oke, selanjut dulu. Sebelumnya ada yang tahu metode VAR atau udah pernah baca? Belum ada yang tahu ya? Oke. Ini resumenya aja ya. Nanti kita seperti biasa nanti ada beberapa modul yang saya kasih tahu. Nah, ini lebih ke praktik. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan peramalan laju inflasi dan nilai tukar rupiah pada dolar Amerika menggunakan vektor autoregresif gitu. Jadi kalau dari judul ini gimana? Ada yang ngeh nggak bedanya sama yang kemarin kita lakukan apa? Kan kemarin kan kita udah belajar ARIMA ya, udah belajar ARC juga gitu. Nah, untuk di minggu ini kita gunakan VAR. Ada yang berbeda nggak? Ada yang nggak? Di sini bedanya apa? Dari judul aja itu udah ketahuan loh. Mungkin Pak, ya, kalau menurut saya kan kalau kemarin kan satu variabel ya. Sedangkan kalau ini vektor berarti mungkin anggaplah variabelnya ada lebih dari satu gitu. Oke, Itu terima juga kasih mungkin. Mas Rehan. Oke, udah dijawab sama Mas Rehan ya. Karena di sini dinamakan salah satu metode multivariat gitu. Jadi dia menggunakan dua variabel. Nah, jadi kalau kemarin-kemarin kita gunakan satu variabel atau satu univariate, nanti kita gunakan arch, arima, sarima gitu. Tapi kalau nanti Anda punya lebih dari satu variabel, entah dua, entah tiga, atau empat, dan seterusnya, Anda bisa gunakan vektor autoregresif gitu. Nah, jadi itu cara memahaminya. Sebentar, saya clear screen dulu. Oke. Jadi di sini ada beberapa outline-nya. Yang pertama, saya akan singgung tentang kemajuan ekonomi. Jadi bagaimana kemajuan ekonomi itu bisa diukur. Banyak hal yang bisa kalian gunakan. Salah satunya adalah inflasi dan juga nilai tukar rupiah gitu. Nah, jadi kita bisa menganalisis itu, melihat bagaimana hubungan antara kedua variabel ini. Kita lihat juga bagaimana terhadap kebijakan pemerintah, sehingga kita bisa buatkan model VAR. Nah, jadi sebelum kita masuk ke model VAR ini, tentu Anda harus tahu dulu ya. Anda harus kenalan dulu gitu. Jadi bagaimana definisinya, bagaimana Anda melakukan analisisnya gitu. Apa saja asumsi di sana, apa saja limitasinya, tentu harus Anda tahu dulu. Nah, di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah saya ingin mengetahui apakah inflasi dan kurs saling mempengaruhi gitu. Jadi kalau ada dua variabel di time series, kita bisa lihat gunakan vector autoregression gitu untuk melihat bagaimana pengaruhnya. Gitu. Yang kedua, bagaimana hasil peramalannya? Karena setelah digunakan kita akan meramalkan. Jadi batasan masalah di sini datanya hanya digunakan 2008 sampai 2012, data bulanan ya, data dari Bank Indonesia. Nanti kalau Anda mau mencoba yang lain, dipersilahkan gitu. Nah, tujuannya kita ingin melihat bagaimana hubungan antara inflasi dan kurs dolar dan bagaimana melakukan estimasi modelnya gitu untuk kita ramalkan. Jadi ini ada beberapa tujuan kita. Nah, ini ada pengertian inflasi. Jadi seharusnya Anda sudah tahu apa itu definisinya, banyak sekali literasi yang bisa dibaca. Jadi inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus gitu. Atau kenaikan harga dari satu atau dua barang yang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas gitu, atau ada akibat lainnya. Nah, faktornya apa saja? Banyak sekali.
Dua yang utama adalah tarikan permintaan karena banyak demand gitu, supply-nya sedikit, jadi terjadi inflasi. Dan juga ada desakan biaya. Nah, itu salah satu variabel yang mempengaruhi atau yang mendukung si inflasi itu tersendiri. Nah, di sini ada pengertian kurs. Jadi Anda bisa juga literasinya. Jadi kurs itu adalah tentu berupa nilai harga mata uang ya. Jadi antara satu negara dengan negara lain. Jadi cara dia bertukar niaga biar ekuivalen, makanya ada nilai kurs itu yang bisa kita gunakan. Nah, jenis kurs di sini ada dua, yaitu kurs nominal, yaitu harga relatif dari mata uang terhadap mata uang lain, dan juga kurs real, yaitu harga relatif barang-barang suatu negara terhadap negara lain. Jadi di sini ada dua jenis kurs. Itu definisi dari parabelnya. Nah, kita masuk ke VAR. Jadi secara harfiah, secara pengertian, VAR ini digunakan untuk melihat bagaimana persamaan simultan. Kan di sini kata-kata kunci itu simultan ya, yang memiliki beberapa variabel endogen secara bersamaan. Nah, jadi ini adalah definisi dari VAR atau factor autoregulation. Bagaimana pengujiannya? Di sini ada 4 keyword. Yang pertama adalah stasioner, yang kedua adalah kausalitas Granger, yang ketiga adalah memilih lag terbaik, yang keempat adalah white noise. Nah, jadi ketika Anda menggunakan model VAR, Anda harus memenuhi semua variabel ini gitu. Nah, ada yang bisa tahu atau Anda sudah tahu apa itu perbedaan dari korelasi dengan Granger? Ada yang tahu nggak? Kemarin kan Anda sudah tahu korelasi ya. Di sini ada kata-kata kausalitas Granger gitu. Mungkin ada yang mau menjawab? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih tambahan. Kenapa kita nggak gunakan korelasi aja di situ? Kenapa harus ada kata-kata kausalitas? Ini filosofi sekali. Ada yang mau menjawab? Mas Riza mau menjawab? Enggak. Mas Rehan? Mbak Yosa mau menjawab? Oke, begini. Ada sebuah quotes itu, correlation doesn't mean causation gitu. Jadi korelasi bukan menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, makanya ada beberapa pengujian yang bisa Anda gunakan, yaitu kausalitas. Jadi kita melihat nih dengan gunakan Granger ini untuk melihat bagaimana hubungan kausalitasnya. Apakah dia ada sebab akibat gitu. Nah, jadi kalau nanti Anda ke depannya ingin menguji apakah ada sebab akibat, jangan gunakan korelasi. Korelasi itu hanya berupa derajat, bagaimana keeratan hubungan variabel gitu. Nah, berbeda dengan Granger. Kalau Granger kita bisa melihat atau kita bisa justifikasi apakah di sana benar ada hubungan satu sama lain. Karena dia gunakan kausalitas. Nah, itu filosofinya. Yang keempat, pemilihan lag terbaik. Tentu ya, ini mau Anda gunakan ARIMA, ARCH. Yang paling fundamental di time series adalah memilih lag terbaik. Jadi kita mau melihat bagaimana series hari atau series periode yang bisa dijadikan input agar model itu belajar belajar recognize untuk meramalkan hari ke depan. Karena kan input yang paling penting adalah lag kalau di time series. Nah, yang keempat tentu white noise residualnya. Jadi pemodelannya adalah kita ingin melihat bagaimana pemodelan dalam VAR yang dilakukan secara serentak terhadap semua variabel. Nah, jadi dalam satu model nanti itu sudah memiliki banyak sekali informasi variabel gitu. Sama seperti regresi berganda. Bedanya apa regresi berganda dengan VAR? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Perbedaan antara regresi berganda dengan VAR. Tadi udah saya kasih jawabannya sebenarnya di awal slide. Mbak Sela mau menjawab? Mas Nurazak, Mas Zidan? Mas Rafli mau menjawab? Regresi berganda apa yang dilihat di situ? Hubungan antara Mas Riza mau jawab? Kalau regresi berganda hubungan antar variabel yang independennya, Pak. Kalau dengan variabel dependen. Oke, tepat. Kalau VAR?
Kalau var hubungan antar variabel sebab akibat atau variabel dependennya mungkin. Oke, betul. Kalau var dia hubungan antara variabel dependen. Nah, independennya apa? Independennya adalah luck-nya nanti. Nah, makanya di sini kan yang paling fundamental adalah pemilihan luck terbaik ya. Jadi kalau di regresi berganda, kita bisa lihat hubungan antara variabel independen, variabel dependen, atau sesama variabel independen. Itu bisa. Kalau model var, kita melihat hubungan antara variabel dependen. Karena independennya di sini adalah luck terbaik gitu. Jadi itu perbedaan filosofinya. Apa itu regresi univariate, apa itu regresi multivariate gitu. Kita pindah ya. Nah, inilah model var. Saya jelaskan pelan-pelan. Sebentar, saya warnain. Ini model var. Kita ada YJT, kita ada beta, tentu udah tahu ya, intercept. Gitu. Nah, ini variabel yang menjelaskan tentang gamma. Yaitu ada parameter pada variabel 1 kelambanan ke I. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi nanti ketika Anda punya satu variabel misalnya di sini hanya dua variabel nih. Ada Y1T ini berarti kita ada satu variabel. Nah, berarti kalau ada Y2TI berarti kita ada dua variabel. Nah, jadi di sini ada informasi yang Anda bisa lihat ya. Di sini YT itu adalah angka peramalannya berapa, T itu adalah waktunya, T-nya ada banyak variabel, B-nya ada konstanta gitu. Nah, P ini adalah luck-nya, luck kelambanan. Dan kita ada gamma, yaitu parameter pada luck 1, dan seterusnya. Kita ada theta J, berarti parameter pada variabel kedua, kelambanan ke I. Kita ada rho juga, nilai parameter pada variabel T dan juga kelambanan ke I. Kelambanan ini kalau bahasa Indonesia-nya luck ya. Jadi nanti kalau Anda bikin skripsi gitu, kalau diminta dengan menulis dengan kalimat baku, jadi kata-kata kelambanan itu sama seperti luck. Nah, kita ada EJT yaitu nilai residualnya. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi nanti ketika Anda dua variabel dependen, tentu kita ada dua Y. Nah, bedanya nanti bagaimana ketika kita ada berapa banyak nilai luck-nya nanti gitu. Bisa jadi ketika nanti ada inflasi ya, bisa jadi nanti Anda gunakan luck 1, luck 2, luck 3. Nah, misalnya nanti satu lagi misalnya kurs. Misalnya nanti di sini ada theta J1, theta J2, theta J3, dan theta J4, dan seterusnya. Nah, itu yang berbeda. Karena setiap informasi luck di setiap informasi variabel itu berbeda satu sama lain gitu. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana hubungannya. Apakah antara luck 1 terhadap variabel 1 sama dengan luck 1 terhadap variabel kedua. Nah, makanya di situ ada juga namanya uji luck nanti gitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, karena kan kita ingin melihat hubungan antara inflasi dengan kurs ya. Nah, jadi kita anggap nanti seriesnya sama gitu. Jadi kalau kita anggap sebagai inputnya adalah sama kemarin atau H-1, ya berarti kita anggap juga kalau kurs juga demikian gitu. Nah, makanya kita harus melihat kira-kira pada luck keberapa nanti yang dia sudah equivalen. Nah, jadi itulah salah satu filosofi dalam model VAR gitu. Jadi pada satu model ini dia sudah mencakup dua atau lebih dari itu variabelnya ketika Anda gunakan. Nah, ini adalah model VAR. Nah, jadi penggunaannya nanti kalau Anda mau kembangkan silakan, tapi lebih mudah lagi kalau VAR ini digunakan OLS gitu, sama seperti regresi berganda. Atau nanti kalau Anda mau bikin skripsi, Anda mau bikin estimasi PLS atau partial least square, boleh. Atau Anda menggunakan GLS, yaitu generalized least square, boleh. Atau Anda menggunakan Bayesian, nggak apa-apa gitu. Jadi banyak sekali cara mengestimasi parameter ini. Jadi nanti kalau Anda tertarik di beberapa formula matematik, Anda bisa buktikan gitu. Bagaimana pengestimasian model VAR atau regresi lainnya. Jadi banyak sekali beberapa penurunannya ya. Kalau ini yang gampang adalah gunakan VAR dulu. Yaitu kita bisa gunakan seperti berikut gitu estimasinya. Nah, bagaimana memilih luck terbaik? Jadi selain Anda gunakan AIC yang kemarin, kita bisa gunakan SIC. Jadi SIC adalah Source Information Criteria. Jadi di sini ada perhitungannya untuk Anda ketahui, yaitu SIC sama dengan kita lengkan perjumlahan dari residual dikuadratkan dibagi jumlahnya. Ditambah berapa banyak parameter di dalam model, dibagi jumlah data amatan dan dikalikan len-nya. Nanti Anda akan dapat SIC. Gitu. Gunanya Anda mengetahui ini apa? Jadi kalau nanti Anda menggunakan Python atau Anda gunakan MATLAB,
itu kan bukan software GUI seperti Fuse ya. Ya kalau Anda klik-klik itu keluar outputnya. Nah, jadi ketika Anda mengetahui filosofinya ini, Anda bisa bikin coding manualnya gitu kalau Anda tertarik. Nah, jadi itu akan memperbaharui lagi pola pikir Anda ketika nanti Anda masuk ke master atau S2 atau nanti Anda ke S3 gitu. Nah, jadi itu juga sangat penting untuk Anda ya ke depannya seperti apa. Jadi Anda harus tahu bagaimana perhitungannya. Nah, di sini sama seperti beberapa metode lain di ARIMA, ARS, jadi sama template-nya. Kalau uji stasioner kita gunakan augmented Kepler atau ADF gitu. Hipotesisnya sama seperti yang kemarin. Atau kita dan juga kita gunakan white noise untuk melihat bagaimana korelasi residual antar lag-nya gitu. Hipotesisnya juga sama. Jadi kalau saran saya ketika nanti Anda buat report, saya sudah kasih panduannya ya bagaimana menulis hipotesis, bagaimana menolak dan menerima hipotesis gitu, dan berserta kriteria penolakannya. Gitu. Jadi ini adalah beberapa pengujiannya yaitu stasioner dan juga white noise. Nah ini yang berbeda di antara metode-metode univariate gitu. Karena metode multivariate kita ada tambahan satu uji hipotesis namanya kausalitas Granger. Jadi uji kausalitas Granger digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel di dalam pembentukan model VAR. Nah, jadi kita ada hipotesisnya adalah H0, theta 1P atau gamma 2P sama dengan 0. Kita punya H1 yaitu theta 1P atau gamma 2P tidak sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa melihat apakah satu sama lain variabelnya saling ekuivalen atau satu atau dengan variabel lainnya saling mempengaruhi apa tidak. Bagaimana Anda menolak dan menerima hipotesis? Anda bisa gunakan uji F gitu. Anda bandingkan F itu dengan F tabel. Atau Anda gunakan nilai taraf signifikansi alfa dengan P value-nya. Atau probability value-nya seperti apa gitu. Itu Anda bisa gunakan. Nah, ini diagram alirnya agar Anda bisa memahami lebih baik lagi. Jadi di sini caranya adalah tentu datanya. Kita lihat total series-nya tadi. Stasioner apa tidak ya. Berarti kalau enggak sama harus diferensi datanya sampai dari stasioner gitu. Nah, jadi berbedanya di sini. Kalau nanti di kausalitasnya dia tidak terpenuhi, Anda nggak bisa gunakan VAR gitu. Karena mengapa? Karena jelas satu variabel dengan satu variabel lainnya adalah tidak saling mempengaruhi. Jadi itu tidak bisa gunakan VAR. Jadi apabila di sana tidak terpenuhi uji kausalitas, Anda nggak bisa gunakan metode ini gitu. Jadi Anda harus gunakan metode lain gitu. Nah, jika bisa gunakan kausalitas, kita lihat dulu nilai SIC-nya sebesar apa untuk lag-nya. Nah, baru kita bisa menentukan order VAR-nya berapa. Bisa VAR 1, VAR 2, biasa sampai VAR 2 udah cukup biasanya ya. Nah, terus kita ramalkan metode VAR tersebut, kita uji juga bagaimana white noise-nya. Nah, baru kita peramalan akhirnya dan selesai. Nah, itu adalah whole chart-nya untuk memahami model VAR. Jadi, yang paling berbeda adalah di sini. Kausalitas. Jadi bagaimana ketika dia ada kausalitas apa tidak gitu. Nah, ini contohnya ya. Nanti saya terangkan. Ini contohnya misalnya di sini ada datanya data 60 periode atau 60 series. Jadi di sini adalah di inflasi dan juga kurs. Jadi kita ingin melihat apakah benar ada hubungan antara inflasi dan kurs itu. Bagaimana ketika kita bisa memodelkan agar model itu sudah mencakup informasi antara inflasi dan kurs. Nah, di sini ada modul, nanti Anda bisa baca. Bentar, ini skip aja teorinya. Kita langsung ke VAR. Nah, poin keempat VAR. Jadi VAR ini udah ada definisinya. Jadi VAR ini digunakan oleh ekonometrik, para riset ekonometrik untuk menganalisis perilaku data time series dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana perilaku data time series menggunakan VAR. Nah, yang berbeda apa? Yang berbeda adalah di sini ada kata kunci persama simultan. Karena kan setiap persamanya kan mencakupi beberapa variabel tadi ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana persama simultannya yang memiliki beberapa variabel endogen secara bersamaan, namun masing-masing variabel endogen dijelaskan oleh lag yang dirinya dinilai sendiri. Nah, makanya kalau Anda ingat model yang tadi yang kita punya, ini. Nah, jadi yang berbeda kan di sini kan lag-nya ya. Yang bedakan di sini kan gamanya. Nah, jadi gamanya berbeda gitu. Jadi kalau nanti di sini ada informasi satu variabel, sini ya, digunakan gamma.
Jadi variabel kedua gunakan theta. Variabel ketiga sampai seterusnya gunakan lambda gitu. Kan kalau di apa namanya simbol Latin itu kan banyak ya, ada alfa, gamma, omega dan seterusnya. Nah, jadi itu akan mempermudah Anda melabel koefisiennya gitu. Itu tips dari saya. Jadi kalau Anda gunakan beberapa, kalau nanti ada hanya 2 variabel, ya berarti cuma ada di sini aja. Gitu. Sebentar. Saya ulangi ya. Berarti kalau ada di sini, berarti cuma ada 2 variabel aja gitu. Jadi kalau ada satu gunakan variabel, misalnya kurs, ya berarti informasi koefisiennya Anda gunakan gamma. Terus variabel kedua Anda gunakan theta gitu. Nah, jadi itu beberapa panduannya untuk menulis nilai dalam pemodelannya. Jadi kita ada YJT, itu angka peramalannya, sebesar apa, T-nya ada waktu peramalan, T besarnya adalah banyaknya variabel, itu beta J konstanta, dan seterusnya. Nah, jadi kita akan ada beberapa simbol di sini. Nah, bagaimana ketika nanti gunakan 2 var? Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi, satu model var ini, dia sudah mencakupi semua jenis variabel. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah laknya. Nah, jadi yang inilah tantangan kita gitu. Jadi kita akan menentukan pada order keberapa yang dia terbaik. Jadi kalau nanti Anda gunakan lak sampai lak 3, tentu dia ada Y3T. Nah, Y3T ini adalah var ketiga gitu. Tapi biasanya var sampai var 2 itu udah cukup sebenarnya untuk kita gunakan. Jadi di sini ada model var 1, ini ada model var 2. Yang beda kan cuma hanya ini aja ya, ordernya saja. Tapi kalau untuk variabel kan semua sama, beta, gamma, y, dan seterusnya gitu. Itu model var. Nah, bagaimana mengestimasinya? Ini bisa gunakan dengan OLS gitu. Jadi tentu kalau gunakan OLS kan dia harus diturunkan sama dengan 0 ya. Karena kan kita ingin mendapatkan error terkecil. Maka derivatifnya adalah 0. Biar kita bisa estimasikan. Nah, di sini ada panduannya, nanti Anda bisa pelajari lebih detail lagi. Nah, tahapan penting di VAR adalah memilih lak terbaik. Dari input time independen di VAR adalah laknya seperti apa. Nah, caranya bagaimana menilai lak terbaik? Anda bisa gunakan SIC yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa dalam estimasi VAR, hal yang krusial adalah masalah penentuan panjang kelambanan laknya di setiap persamaan VAR itu. Nah, untuk menentukan beberapa model terbaik dari beberapa model, kita bisa gunakan SIC. Nah, ini perhitungannya. Jadi kita lihat bagaimana selisih residualnya dibagi jumlah N-nya, kita ditambahkan jumlah parameternya, dibagi jumlahnya banyaknya berapa, dan dikali ln-nya. Nah, kita akan dapat SIC. Nah, ini sama stasioner. Jadi nggak saya ulangi lagi stasioner ya. Jadi Anda sudah tahu gitu. Bagaimana untuk uji stasioner itu bisa gunakan ADF atau equivalent. Seterusnya differencing, berarti digunakan order yang satu, itu differencing. Sama seperti yang kemarin-kemarin. Ada white noise juga, sama hipotesisnya, sama seperti Arch dan ARIMA. Apa saja H0, H1, apa yang saya diujinya itu. Nah, ini yang berbeda di sini. Kausalitas Granger. Nah, secara harfiah, di sini dapat dibilang ya, sebab akibat secara Granger tidak memiliki arti fundamental. Dalam arti dapat diusir logika, yaitu bagaimana kejadian Y1 akan menyebabkan kejadian Y2. Nah, ini saya sebutkan tadi. Korelasi, dia nggak bisa menjelaskan ini. Jadi korelasi dia hanya menjelaskan besarannya saja gitu. Jadi kalau Y1 dengan Y2 berapa besarnya gitu. Nah, itu nilai korelasi. Tapi kalau Granger bisa kita gunakan apakah Y1 menyebabkan Y2, apakah Y2 menyebabkan Y3 dan seterusnya. Jadi sebab akibat itu bisa diuji dengan uji Granger kausalitas, tapi korelasi hanya uji besaran dalam nilai variabelnya saja. Nah, itu perbedaannya. Nah, sama di sini ada hipotesisnya K0, theta 1P atau gamma 2P bernilai 0. Jadi variabel 1 tidak berpengaruh terhadap variabel lain. Kita ada H1 juga, theta 1P atau gamma 2P tidak sama dengan 0. Variabel 1 berpengaruh terhadap variabel lain. Jadi kita bisa uji gunakan uji F. Gitu. Kita bandingkan F itu dengan F tabelnya berapa nanti. Atau gunakan nilai p-value. Nah, jadi di sini ada beberapa panduannya ya untuk uji hipotesisnya. Jadi nanti Anda bisa baca lebih detail lagi. Sama kok intinya gitu, uji-uji itu.
Nah, ini hasilnya. Yang pertama tentu uji stasioner ya, untuk melihat bagaimana apakah ada stasioner apa tidak itu. Sama kita gunakan ADF. Jadi di sini ada hipotesisnya gitu. Jadi kalau nanti Anda gunakan ADF, ini ada hipotesisnya, Anda sudah juga tahu, sama seperti ARIMA, sama seperti ARS gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana p-value-nya sebesar apa gitu. Jadi kan Anda lihat nih nilai probability-nya berapa. Berarti kalau kurang dari alfa berarti bagaimana? Anda sudah tahu itu ya. Jadi kita lengkap aja. Sama. Jadi setiap jenis variabel Anda harus uji dulu ya. Dia stasioner apa tidak gitu. Jadi kalau Anda gunakan dua variabel ya dua-duanya harus diuji stasionaritas gitu. Jadi sama di sini data kurs dolar kita uji stasioner juga gunakan ADF dan seterusnya. Nah, nanti di sini kita lihat bagaimana time series spotnya gitu. Apakah dia sudah stasioner apa tidak. Nah, jadi jika nanti kita sudah stasioner, sebelum kita gunakan VAR kan kita lihat dulu tuh apakah dia ada kausalitasnya. Nah, jadi kita bisa lihat besaran kausalitasnya dengan hipotesis yang tadi. Nah, misalnya H0-nya apa, H1-nya apa, sama nanti Anda gunakan untuk perhitungan gitu. Nah, ini yang berbeda. Jadi nanti yang paling fundamental adalah melihat bagaimana apakah ada perbedaan antar lab tadi. Jadi kan persamaan dalam VAR itu kan ada VAR 1, VAR 2 dan seterusnya ya. Nah, ada beberapa variabel yang kita bisa gunakan seperti lak-lak tadi. Nah, itu yang paling fundamental maksud saya tadi. Jadi intinya adalah ketika kita gunakan dua set variabel yang berbeda antara inflasi dan kurs, kan inputannya tadi yang paling penting adalah variabel laknya. Jadi kita lihat dulu pada lak keberapa yang dia benar-benar ada hubungan dan tidak gitu. Nah, jadi itu bisa kita lihat di outputnya atau gunakan Fuse atau R, sama aja nanti juga ada outputnya. Jadi kita bisa menguji dan menolak hipotesisnya. Tadi kan series lak itu panjang dari lak 1 sampai lak terakhir, sampai lak 60 kah dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu dari pertama, lak 1 bagaimana, lak kedua bagaimana, lak ketiga bagaimana dan seterusnya bagaimana gitu. Nah, jadi nanti Anda akan dapat nilainya berapa antara lak-lak tadi. Jadi Anda bisa bikin tabel seperti ini. Misal, lak 1, hubungan antara kurs dan inflasi, nah nilainya berapa? Nanti kita lihat apakah dia mempengaruhi apa tidak gitu. Jadi kalau tidak mempengaruhi ya bagaimana? Apakah dia mempengaruhi ya bagaimana gitu. Jadi kita bisa lihat antara laknya, lak 1, lak 2, lak 3, lak 4, lak 5 dan lak seterusnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana uji kausalitas Granger-nya gitu. Jadi kita lihat pada periode keberapa dia sering mempengaruhi. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah kalau kita melihat antara dua variabel tadi kan inputannya hari ya. Jadi kalau kita anggaplah datanya ada data mingguan, kita bisa input, oh ternyata laknya lak kelima. Berarti kan kalau kita itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Oh berarti pada hari ke Jumat itu secara konsisten antara variabel satu dengan variabel lainnya memiliki hubungan yang erat gitu. Nah, jadi kita bisa justifikasi seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana laknya nanti. Apakah atau pada lak yang kemana yang dia bisa mempengaruhi satu sama lain gitu. Jadi kita bisa lihat. Nah, jadi kalau ini secara pengujian kita bisa lihat bagaimana probabilitasnya dibandingkan nilai alfa, atau F hitungnya Anda gunakan F tabel. Itu juga bisa. Nah, memilihnya bagaimana lak terbaik pakai SIC. Jadi di sini kita bisa SIC. Selain Anda gunakan uji hipotesis ya, Anda bisa gunakan SIC. Mana yang paling nilai terkecil di sini. Ini di sini ada keywordnya. Dari perhitungan tersebut dipilih lak yang nilai yang terkecil SIC-nya. Jadi itu sebagai pembatasnya. Jadi itu batasannya. Jadi kalau ditanya atau ketika Anda gunakan lak 1, nanti kan ditanya ya, dasarnya apa? Nah, dasarnya itu kita bisa gunakan pada nilai SIC. Jadi Anda bisa jawab, oh saya gunakan nilai lak 1 Pak, karena S1-nya paling terkecil gitu. Jadi kita bisa gunakan itu. Selain nilai uji hipotesis tadi. Jadi kalau gunakan ini berarti kita dapatnya ada nilai lak ke-1. Karena itu paling terkecil di antara lak-lak yang lain. Nah, jadi itu menentukan inputnya dari nilai SIC yang terkecil. Nah, jadi kita bisa nulis seperti ini untuk model VAR-nya. Jadi dalam persamaan tadi kan ini ada output nanti ya. Nanti Anda bisa lihat outputnya. Jadi nanti di sini ada beberapa persamaannya. Berarti kita ada dua VAR pada lak ke-1. Jadi Y1T apa, Y kedua T itu apa, dan seterusnya. Kita uji juga white noise-nya pada lak 1. Nah, bagaimana white noise-nya gitu? Apakah terpenuhi apa tidak? Nah, nanti akan ada output seperti ini dan Anda bisa lihat bagaimana ketika white noise. Ini kan output diffuse sama ya, arah juga sama. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana nilai prop ini terhadap alpha. Jadi kita bisa lihat apakah dia white noise apa tidak gitu.
Kalau tidak, kita bisa differencing lagi. Apakah ada white noise apa tidak, dan seterusnya. Nah, sampai lag ketiga atau lag kelima kalau Anda pengen uji tadi. Sama cara pengujiannya, kita dapat tadi bagaimana persamaannya, sama ya. Ini kan persamaannya koefisiennya selalu sama. Koefisien, terus di sini ada satu variabel, akan kita ada satu variabel, karena ada Y1 ini. Nanti kan di sini kan kenapa T-nya 3? Karena lagnya 3. Nanti T1-nya lag 1, ini lag 2 dan juga lag 3. Nah, di sini Y2T ini karena dia variabel yang kedua. Berarti ini menyangkut informasi di variabel kedua kita. Nah, di variabel kedua kita ini, kita ada T1, kita ada T2, dan kita juga ada T3 gitu. Nah, jadi itu cara menulisnya. Jadi di sini sama, ketika ada lag ketiga bagaimana gitu. Dan di sini ada hipotesisnya juga, ada H1 juga. Nah, jadi sama seperti ARIMA dan lain-lainnya, kita melihat dulu kira-kira mana model yang terbaik untuk kita ramalkan gitu. Jadi kalau Anda sudah menguji white noise-nya antar lab, gitu, kita lihat apakah ada kausalitasnya. Jadi nanti Anda bisa bikin pemodelan seperti apa. Jadi kalau tadi dilihat itu ya, secara umumnya, jadi kita bisa dapat VAR-nya apa dan kita bisa ramalkan gitu. Pada parameter berapa yang untuk terbaik gitu. Nah, balik ke sini, ini rangkumannya ya. Jadi yang pertama cara analisisnya kita bisa gunakan VAR yaitu uji stasioner. Nah, kita lihat inflasi, kurs dan juga bagaimana diferensinya gitu. Berarti kalau dia tolak H0 berarti dia inflasinya stasioner. Kalau kursnya dia tidak stasioner berarti Anda diferensikan gitu. Jadi kan di sini kan dia nggak stasioner, makanya saya diferensikan tadi yang ke satu order. Jadi di sini kita gunakan inflasinya data yang pertama yang dia tidak diferencing. Lalu kurs kita perlu diferencing karena dia tidak stasioner. Nah, terus di sini resume tadi ya. Di sini ada lag-lag tadi yang untuk kita pilih. Jadi kita memilih lag terbaik itu dari mana? Dari yang terkecil. Jadi Anda bisa lihat mana yang paling terkecil di sini. Kan 16,0,8. Ini 16,24, 16,8945. Nah, kita pakai lag 1 aja yang terbaik. Itu juga udah cukup. Nah, ini adalah model peramalan lag 1 kita. Kalian yang terbaik ya. Jadi kita bisa dapat ini. Yaitu minus 0,0215 ini koefisiennya dapat input. Nah, ini adalah parameter di variabel pertama, di lag pertama. Nah, ini adalah variabel kedua di lag pertama gitu. Nah, ini adalah var kedua kita dan seterusnya. Jadi kita ada dapat model pada lag yang pertama. Nah, sama tadi setiap lag tadi, setiap model Anda harus uji ya. Jadi kita lihat bagaimana white noise-nya gitu. Pada lag pertama, kita lihat bagaimana diferensi inflasinya, berapa, apakah ada white noise apa tidak gitu. Anda lihat dulu. Sama juga ketika nanti Anda gunakan 3 variabel, ya berarti 3-3-nya harus Anda lihat gitu. Mana yang dia signifikan, mana dia yang white noise. Nah, terus kemudian sama, jadi kita bisa lihat dulu juga mana lag terbaik gitu. Kalau di sini kan kita bisa lihat yang pertama kan dia tidak white noise ya. Yang pertama kan dia terkecil tapi tidak white noise. Nah, jadi setelah lag 1, ini kan pada data pertama. Nah, ini kan data differencing. Jadi kita lihat diferensi di sini. Berarti setelah lag 1 berarti dia terkecil. Nah, berarti kita pakai lag ketiga gitu. Karena yang kita anggap bahwa yang pertamanya dia tidak white noise. Data kedua berarti data yang sudah differencing. Nah, data ketiga berarti data yang kita pakai gitu pada lag ketiga tadi. Berarti dia terkecil setelah lag 1. Nah, kita bisa pakai lag ketiga untuk memilih model terbaiknya. Sama, berarti kita dapat model lag 3 ini, itu bagaimana nanti nilainya, ada parameter koefisiennya dan seterusnya. Tuh, ini adalah Y1 berarti variabel pertama, lag pertama, variabel pertama lag kedua, variabel ketiga variabel pertama lag ketiga. Dikalikan variabel kedua lag pertama, dikalikan variabel kedua lag kedua dan juga variabel kedua lag ketiga dan seterusnya. Jadi kita bisa dapatkan ini dua model VAR. VAR pertama ini dan VAR kedua adalah ini. Jadi kita bisa lihat mana yang terbaik antara VAR 1 dan VAR 2. Nah, sama juga terakhir kita lihat juga bagaimana white noise-nya pada lag tersebut. Itu. Di sini ada data inflasinya, data kursnya, ada white noise-nya, kita bisa lihat lag-nya tadi. Apakah ada white noise apa tidak. Nah, jadi kesimpulannya yang kita bisa dapatkan, jadi yang tentu ya, ini resumenya tadi, ya tentu pada 5 tahun tersebut, lihat datanya nggak stabil inflasinya. Jadi nanti Anda bisa breakdown lebih baik lagi, karena datanya kan ada data tren, ada data fluktuatif dan cyclic, Anda bisa lihat apakah ada stabil apa tidak. Jadi kita lihat juga
Di sini yang kedua, inflasi dan kurs secara statistik tidak memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Hanya diferensi inflasi yang mempengaruhi diferensi kurs itu, dan tidak berlaku sebaliknya. Jadi Anda bisa lihat, ketika data awalnya dia tidak berpengaruh sama lain, bagaimana ketika Anda diferensikan? Nah, bisa jadi karena dia dapat ada pengaruh di sana gitu. Nah, jadi kita lihat pada variabel ini secara realitasnya adalah dia tidak memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dalam variabel tersebut itu. Nah, jadi kita akan dapat dua model VAR tadi. Karena kan kelambanannya pada ketiga ya dari nilai SIC-nya. Jadi kita bisa gunakan model ini. Model inilah kita bisa gunakan untuk peramalan. Itu Y1T atau VAR 1 dan Y2T adalah VAR kedua. Dapatnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa lihat nilai inflasi pada beberapa periode tertentu ketika Anda ramalkan, berarti dia akan cenderung pada nilai berapa gitu ketika Anda ramalkan. Kita balik ke sini dulu ya. Nah, jadi di sini yang paling penting di tahapan time series adalah tentu saya sudah jelaskan berulang kali bagaimana ketika Anda melihat time series tadi ya. Nah, kalau seperti ini tentulah kalau dia itu nggak stasioner gitu. Jadi kalau dia tidak puncaknya banyak seperti ini, terlalu besar antar gap antara nilai tertinggi dan terendahnya, tentu itu nggak bakal stasioner. Jadi Anda bisa lihat Anda punya sense sebagai berikut gitu untuk melihat apakah dia stasioner apa tidak. Nanti lihat dulu dari time series spotnya seperti apa. Sama pada kurs juga. Nah, ini apalagi nih. Ini udah pasti dia nggak stasioner. Tentu Anda harus diferensikan tadi ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, berapa banyak diferensi yang bisa kita gunakan? Normalnya kalau dia nggak musiman ya, cukup sampai derajat kedua itu udah cukup sebenarnya. Atau diferensi kedua udah cukup. Beda kalau dia musiman. Kalau musiman mengikuti berapa order dia seasonal nanti gitu untuk diinputkan atau didiferensikan. Nah, seperti ini kita lihat juga bagaimana apakah dia ada stasioner apa tidak gitu. Setelah kita diferencing, tentu saya jelaskan lagi yang paling penting di tahapan model VAR adalah ketika dia ada pengaruh antara variabel. Nah, jadi kalau satu order dia tidak berpengaruh, Anda bisa diferensikan dulu. Nah, kira-kira mempengaruhi apa tidak gitu. Jadi banyak cara untuk ketika kita melihat apakah variabel itu saling mempengaruhi apa tidak. Tentu Anda nggak bisa gunakan Anda nggak bisa gunakan korelasi. Anda harus gunakan kausalitas Granger untuk menggunakan itu. Ini outputnya nanti Anda bisa lihat ya. Nah, sini saya sudah lampirkan. Misalnya digunakan Fuse, AR juga boleh. Nanti kita lihat bagaimana automatic diffuser-nya, inflasi, kurs. Gitu. Terus ini ada differencing kurs juga, differencing inflasi, mana yang white noise. Nah, jadi di sini ada data tadi, data setelah white noise ya, cross differencing. Berarti kalau satu kali differencing berarti awalnya itu 0 itu atau tidak ada datanya. Nah, berarti datanya ke 59. Karena kan kita udah hilang satu datanya tadi. Nah, ini data yang kita gunakan. Terus di sini tentu kita lihat juga bagaimana ada kausalitasnya Granger pada lak 1 sampai ke lak 5 gitu. Ini lak ke 1. Berarti kita tadi ada 60 data ya, 60 observasi. Kita differencing berarti tinggal 59. Nah, Anda differencing lagi gunakan lak 1 berarti kita ada 58. Anda gunakan lak kedua berarti dia ada 57. Jadi semakin Anda banyak gunakan laknya tadi, tentu observasi kita semakin berkurang. Nah, jadi Anda bisa gunakan lak keberapa untuk inputnya. Lak 1 bagaimana, lak kedua bagaimana, lak 3 bagaimana, 4 bagaimana, 5 bagaimana, dan seterusnya. Gitu. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana antara pengujiannya tadi, lak 1 sampai lak kedua gitu. Kita bisa lihat gunakan SIC. Kan ada EAC dan SIC. Sama aja kok. Anda gunakan EAC, ya Anda bisa gunakan yang terkecil juga gitu. Jadi nggak bakal mengaruh dia. Kalau EAC kecil, pasti SIC juga kecil. Biasanya kalau digunakan untuk VAR biasanya gunakan SIC. Kalau model terbaik Anda gunakan EIC gitu. Misalnya Anda dapat dua model. Anda dapat model ARIMA, Anda dapat model VAR gitu. Anda dapat model ARCH. Anda bingung mau pakai yang mana yang terbaik. Anda bisa gunakan EIC. Jadi EIC ini biasa digunakan untuk membandingkan model mana yang terbaik. Tapi kalau SWOT calculation ini digunakan untuk melihat bagaimana lak terbaik. Nah, jadi itu penggunaannya ya. Jadi EIC ini untuk melihat bagaimana model terbaik gitu. Kalau Anda dapat beberapa model ARIMA, ARCH, gitu, GARCH, terus ada VAR, Anda bingung mana yang mau Anda gunakan, Anda bisa gunakan EIC membandingkan mana EIC yang terkecil. Nah, itu Anda gunakanlah untuk dapatkan model terbaik. Gitu.
Ini ada lak 1, lak 2, 3, 4, 5, seterusnya. Nah, ini ada estimasi parameternya, dan seterusnya. Nah, nanti akan ada dapat ini seperti ini. Nah, ini adalah didapatkan model-model di VAR tadi gitu. Kan mudah ya, tinggal diinput aja. Berarti minus 2,82, terus dikurang 117 dikali 62, terus lak 1, lak 2, lak 3 dikalikan 0,37, dikalikan lak 2 dan seterusnya gitu. Kan gitu cara nulisnya. Jadi Anda lihat bagaimana signifikansinya tadi gitu. Setiap modelnya tadi dapat seperti ini. Sama kok Fuse dan lain. Nah, jadi kalau Anda gunakan Fuse juga dapat demikian gitu. Kita bisa lihat bagaimana multi-white noise tadi, dapat nilai probability di sini juga boleh. Bagaimana apakah dia menolak dan menerima hipotesis itu ya. Kalau gini kan Anda sudah cukup tuh, berarti lak 1 saya sudah cukup. Nilainya 0,957 untuk menguji white noise-nya. Sama di sini ada differencing kursnya, bagaimana white noise-nya. Terus yang ketiga juga demikian, pada lak ketiga tadi bagaimana white noise-nya, inflasi, kurs, dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini tabel F-nya. Jadi kalau nanti Anda dapat F tabel, nah Anda lihat, Anda dapat F hitung, Anda bandingkan dengan F tabel gitu, berapa nilainya. Jadi Anda bisa lihat, gitu. Anda bisa hitung bagaimana ketika dia menolak dan menerimanya. Itu kan ada di panduan yang saya berikan ya. Jadi Anda bisa lihat F tabelnya. Berarti kalau F hitung lebih besar dari F tabel, apakah dia menerima atau menerima hipotesis gitu. Nah, seterusnya. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Silakan Mas Riza. Tadi terkait luck, itu interpretasinya kalau misalnya kita gunakan data mingguan, berarti lucknya itu sampai 7 apa gimana, Pak? Ya, bisa Mas Riza. Kalau mingguan boleh sampai lak 7, nggak masalah. Oke, Pak. Terus yang kedua, tadi kan dari hasil yang tadi hubungan kurs dan inflasi ini tadi dikatakan bahwa yang berhubungan itu differencing-nya. Iya, betul. Nah, kalau kita interpretasiin ke data realnya itu gimana ya, Pak? Saya masih kurang paham. Karena kan yang berhubungan differencing-nya, bukan yang aslinya. Oke, makasih Mas. Bentar, kita balik ke data tadi ya. Sorry. Output tadi. Ini kan konsep differencing itu sama seperti kita return kan, Mas Riza. Sama seperti di ART kemarin ya, return itu kan sama seperti net risikonya juga gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, di sini kan dia setiap periode ini kan dalam periode bulanan. Nah, periode bulanan sebanyak 60 periode. Jadi kalau kita lihat secara harfiah, dia ketika kita melihat apakah hubungan antar satu sama variabelnya, dia sebenarnya tidak terlalu kuat tuh antara inflasi sama kurs gitu. Tapi setelah differencing, dia ada pengaruh. Itu bisa jadi karena satu, kan sama seperti konsep differencing sama seperti VAR ya. Bisa jadi karena satu, risikonya sama. Jadi ketika kita berbicara untuk nanti Anda berinvestasi kurs dan bagaimana inflasi, tentu itu risikonya sama. Berarti ketika inflasinya naik, berarti kursnya juga bagaimana gitu. Itu sama. Atau cara interpretasi yang lain adalah ketika kita diferensikan seperti ini. Pada hari sekarang, terus itu berpengaruh kepada hari kemarin. Itu bisa jadi. Jadi kita bisa interpretasi bahwa kalau setiap jenis bulanan ini dia mempengaruhi satu hari ke belakangnya. Itu juga bisa, Mas. Jadi ketika nanti Anda gunakan seperti ini, Februari itu dipengaruhi oleh Januari. Maret itu dipengaruhi oleh Februari. Nah, itu bisa diinterpretasi ketika dia diferensikan satu kali. Gitu. Sama kok seperti lab tadi. Oke, Pak, paham. Terima kasih, Pak. Makasih. Yang lain ada pertanyaan? Jadi sebenarnya VAR ini mudah, karena yang berbeda dia hanya ada 2 variabel. Gitu. Jadi kalau kemarin kita kan belajar satu variabel terus ya. Dan kita bisa gunakan 2 variabel. Nah, jadi kalau Anda gunakan 3 variabel bagaimana? Boleh. Jadi nanti ada 3 VAR. Gitu. Jadi semakin banyak variabel ya semakin banyak Anda gunakan untuk VAR. Mudah kan? Silakan Mas Rehan. Izin bertanya. Maaf kalau tidak salah di Word ini ya. Kalau di Word ini kan tadi Bapak pakai apa tadi namanya Granger test ya, apa? Di Granger. Granger causality. Nah kan yang lak satunya kan kelihatannya kan
tidak signifikan ya, atau tidak mempengaruhi lah gitu. Nah, tapi Bapak menunjukkan di yang SWOT kriterianya ini dia angkanya paling tinggi, angkanya paling kecil. Itu nggak masalah, Pak ya? Boleh, siapa Mas Rehan tadi ya? Boleh, Mas. Kan tadi kan kita sampai ngelihat apakah dia ada hubungan apa tidak. Nah, ternyata pada data yang pertama dia nggak ada hubungan, Mas. Nggak ada hubungan sebab akibat. Tapi yang tadi kata Mas Riza, tadi kan Mas Riza dia, kalau kita diferensikan dia baru ada hubungan gitu. Nah, jadi kita bisa lihat tadi ketika nanti Anda, ini kan berbeda cara Anda menghandle data ya. Nah, nanti bisa lihat juga, Anda bisa gunakan juga gitu. Bagaimana Granger-nya, bagaimana SIC-nya. Nah, tapi kelemahan SIC itu kan nggak bisa Anda buktikan secara teoritis gitu. Nah, tapi kalau Anda mau buktikan secara teoritis, Anda harus uji hipotesis gitu. Cuma gitu doang kok perbedaannya. Jadi meskipun Granger-nya dinyatakan tidak memengaruhi, tidak masalah gitu ya. Kan yang jadi input di sini saya kan log yang ke differencing ke 1, Mas. Nggak pakai data yang awal. Oke. Ya, jadi tadi yang saya bilang, data awal itu belum bisa jadi dia nggak mempengaruhi, tapi ketika ada differencing bisa jadi mempengaruhi gitu. Kan ini kan data time series ya. Gitu. Yang paling penting kan sebenarnya hubungan antara hari gitu. Atau hubungan antara periodiknya, boleh. Ini ada pertanyaan? Sama ini Pak, satu lagi. Kalau ternyata kita hanya memilih leg 3, kita juga harus menulis leg 1 sama leg 2-nya juga ya. Sorry, yang 3 gimana? Ya, leg kan kalau misalkan pada akhirnya setelah tes uji itu akhirnya kita pilih yang leg 3 lah. Kelambanan yang ketiga. Itu tetap harus tulis leg sebelumnya ya, leg 1 ya, sama leg 2-nya ya. Betul, karena yang sebelumnya harus signifikan. Jadi kalau yang nanti Anda gunakan sampai ke-4, ya 1, 2, 3 signifikan gitu. Jadi nggak bisa ditulis 3 doang. Misalnya Anda gunakan AR3, itu boleh. Anggap? Oke. Clear ya. Terima kasih, Pak. Mudah kan? Kan yang beda cuma 2 variabel doang di sini. Sisanya sama kok, seperti AR tadi. Yang lain ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Kansa. Ini kan tadi ada kesimpulannya di file ini, Pak. Tentang hubungan antara inflasi sama kurs. Ya. Nah, jadi kan tadi di salah satu kesimpulannya ada tuh disebutin kalau secara statistik inflasi sama kurs ini nggak ada hubungan, sementara secara realitas ada hubungan. Kok bisa beda, Pak? Ini tadi kan sama yang tadi Mas Lisa tanyakan, Mbak Kansa. Jadi kan tadi juga Mas Ran juga bertanya. Jadi intinya begini, yang pertama kan kita bisa melihat apakah hubungan variabel itu mempengaruhi apa tidak. Nah, kita bisa jawab dengan uji Granger, tapi secara uji dia tidak mempengaruhi, dia tidak saling erat gitu. Tapi ketika kita breakdown ke level harinya atau level log-nya, kita bisa lihat sebenarnya pada series hari itu ada yang mempengaruhi itu. Itu kita bisa lihat juga gitu. Nah, jadi itulah jawaban di VAR. Jadi intinya adalah dalam satu VAR itu kita bisa menggunakan 2 variabel langsung. Jadi kan kalau Anda gunakan model kan ada model parsimoni namanya. Jadi model parsimoni itu adalah model yang Anda bisa gunakan untuk menjelaskan banyak hal. Nah, jadi VAR-nya bisa digunakan demikian. Jadi nanti kedepannya kalau Anda mau melihat apakah ada hubungan antara variabel satu dan variabel lainnya, Anda bisa gunakan VAR juga kok. Ini berhubung karena dia nggak mempengaruhi aja gitu. Tapi kan ini untuk latihan ya, jadi nggak masalah. Begitu Mbak Kansa. Terjawab? Jawab, Pak. Baik, Pak. Oke. Jadi saya tambahan lagi. Tadi kan yang tadi pertama kan dia nggak mempengaruhi. Tapi setelah saya differencing untuk latihan, berarti dia mempengaruhi gitu. Jadi saya anggap bahwa isi inflasi sama kurs ini saling mempengaruhi pada level differencing gitu. Atau pada order yang sama gitu. Banyak kok kasus yang bisa Anda gunakan untuk melihat ini. Ya lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mudahan. Ada pertanyaan?
Oke, kalau ada pertanyaan saya tanya nih. Oke, pertanyaan pertama, kenapa residual itu harus white noise? Ada yang mau menjawab? Mungkin Mas Dava mau jawab, kenapa residual harus white noise? Nggak mau jawab, oke, saya ganti yang lain. Dipa Fatrizal, kenapa residual harus white noise? Apa tadi Pak? Apa? Kenapa residual harus white noise? Apa residual harus white noise? Coba. Mungkin cari tahu dulu definisi white noise itu apa. Bentar Pak. Ya. Ada yang mau bantu jawab? Saya menjelaskan berulang kali padahal itu. Karena harus berdistribusi normal, Pak. Berdistribusi normal. Kenapa tiba-tiba harus ke normal? Misalnya mau bantu jawab? Oke, Mbak Sel lagi off. Ananda Agista mungkin mau bantu jawab? Coba ya Pak, karena ini bukan tidak ada korelasi gitu. Jadi kalau misalkan residualnya white noise berarti model yang dipilih udah cocok dengan data mungkin. Oke, makasih Mbak Ananda. Kalian mau nambahin? Mas Rafli? Jujur kalau yang tentang white noise ini saya masih kurang begitu paham Pak. Soalnya dari tadi saya agak sakit perut dan makanya saya agak banyak di belakang dari tadi Pak, maaf Pak. Oke, agak mudah juga perut saya tadi. Makasih Mas Rafli. Oh, sama Pak, maaf ya Pak ya. Rehan, ada mau bantu menjawab? Oke, Mbak Yosa mau bantu Saya jawab? mau coba Silakan. Pak. Silakan Mbak Yosa. Alasannya biar tidak terdapat korelasi antara residual dengan ini min sama nol varian konstantanya. Emang kalau ada korelasi nanti gimana Mbak? Kalau korelasi tidak bisa dilakukan dengan uji statistik itu. Loh, kenapa ya emangnya? Kalau nggak korelasi nggak termasuk nggak bersifat white noise-nya gitu. Iya betul. Tadi kan ada kata-kata korelasi. Sedangkan kita nggak boleh ada korelasi. Kenapa memangnya? Kenapa nggak bisa digunakan? Mas Riza mau jawab? Baik Pak, saya agak lupa sih Pak. Cuman kalau residual kan itu harus independen ya, nggak boleh ada kesamaan yang kayak tadi korelasi gitu. Terus kenapa nggak boleh ada korelasinya, karena nanti mempengaruhi ke stasionaritasnya, ke mean-nya, dan juga ke variance-nya Pak. Oke, itu dijawab sama Mas Riza tadi ya. Intinya adalah independen. Jadi kita anggap bahwa residualnya harus independen. Nggak boleh saling mempengaruhi tadi. Nah, tadi juga ada yang singgung tentang distribusi normal. Ya, karena dia mengikuti OLS atau ordinary least square gitu. Jadi kita anggap bahwa rata-ratanya adalah berapa? Berapa minnya? Kalau bisa saya kasih. Oke, Mas Rehan, rata-ratanya harus 0. Dan variannya? 1. Kok 1 variannya? Variannya berapa? Iya.
Varian konstan. noise. Maaf. Oke, betul. Variannya harus bersifat konstan. Makanya dia harus white noise. Kan filosofi kan ya. Jadi kalau Anda tahu definisi, jadi sebenarnya Variannya tahu sekarang konstan gitu, Pak. Ya, betul. Variannya harus Oh, konstan. ya, Pak. Standar normal. Minyak 0 dan variansinya konstan. Itu white noise. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Benar nggak ada pertanyaan nih?